sumber atau nanti bisa di bagian sesi diskusi kita persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ketika menyampaikan pertanyaan secara langsung, mohon izin gunakan fitur raise hand ya, agar kita bisa pilih gitu ya dari sekian banyak penanya gitu ya untuk mendapatkan kesempatan berinteraksi langsung di sesi ini. Dan tentunya di akhir sesi kami berharap kakak abang nantinya tidak lupa mengisi daftar hadir, kemudian mengisi evaluasi agar kita dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Begitu tentunya kami rasa Bapak Ibu kakak abang sudah nggak sabar begitu untuk ke dalam sesi. Tentunya untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, mari kita dengarkan keynote speech terlebih dahulu yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dharma Siregar selaku Kepala Subdivisi Strategis PT Perkebunan Nusantara 3. Kepada Bapak Dharma kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas Bapak, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ono W. Purbo, Master Engineering PhD. Mohon maaf Pak apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini, dan kita bersyukur bahwa Pak Ono W. Purbo ini bisa hadir dan memberikan insight bagi kita selaku Nusantara Entrepreneurs, karena kalau kita tidak kenal dan tidak tahu, Pak Ono W. Purbo ini salah satu tokoh yang sangat fenomenal dan bersejarah dalam transformasi industri digital di Indonesia. Jadi Pak Ono W. Purbo ini pada waktu itu kita kenal aktif di Abjatel atau Mastel. Mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi Pak, di mana pada waktu itu beliau dengan inovasinya yaitu wajan bolik itu menjadi salah satu solusi untuk daerah terluar, tertinggal, dan terpencil, terutama ini menjadi salah satu solusi yang kita gunakan di perkebunan pada saat ini, yaitu radio. Jadi saat ini untuk infrastruktur Pak Ono, PTPN itu beberapa sudah menggelar fiber optik, kemudian ada yang juga menggunakan radio atau parabolik, kemudian ada juga yang sangat jauh sehingga tidak terjangkau dari dari gateway telco, itu menggunakan Starlink. Kemudian seluruh Bapak entrepreneurs, change leader, change booster, change agent, dan digital champion sebagai garda terdepan dalam mengawal internalisasi digitalisasi di seluruh PTPN Group. Perkenalkan dan izinkan saya mewakili Bapak Rianto Wisnu Ardi menyampaikan salam kepada Bapak Ibu Nusantara Entrepreneur semua. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada LPP Agro Nusantara atas dukungannya dalam penyelenggaraan webinar kali ini, di mana inisiatif webinar merupakan bagian penting dari perjalanan kita dalam membangun transformasi digital, dan tidak terasa dari tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026 ini sudah memasuki seri yang ke-9 sebagaimana yang disebutkan tadi oleh moderator, dan ini merupakan wadah pembelajaran berkelanjutan khususnya dalam membangun transformasi digital di PTPN Group yang kita cintai ini, sehingga kita tidak hanya berbicara dalam tataran konsep, tetapi dapat menjadi derap langkah bersama dalam implementasi di lapangan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam inti IoT,
Izinkan saya membuka pantun, karena tadi Mbak moderator juga sudah membuka. Pergi ke kebun di pagi hari, melihat sawit berjajar rapi. IoT hadir sebagai solusi. PTPN tumbuh maju dengan data terkini. Seluruh entrepreneurs yang saya hormati, pada pagi hari ini kita membahas mengenai arsitektur IoT industri perkebunan. Perlu kita pahami bersama, IoT ini bukanlah sekedar solusi teknologi atau pemasangan alat. IoT adalah suatu sistem kerja berbasis data yang dapat dianalogikan apabila sebagai manusia sebagai seluruh panca indera yang kita miliki. Ini saya mengutip dari salah satu slide Pak Ono, di mana perangkat IoT tersebut di lapangan merupakan sensorik kita, mata, telinga, bahkan mungkin tangan, hidung. Kemudian jaringan komunikasi adalah sebagai jalur informasi. Gateway edge atau node yang tadi salah satunya dengan radio dan lain sebagainya itu sebagai penghubung, server dan perangkat pemrosesan itu sebagai otak, dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna adalah tindakan perbuatan yang kita lakukan. Namun ada satu hal yang lebih penting, arah yang kita tuju tersebut bukan hanya membangun sistem, tapi bagaimana sistem tersebut dapat benar-benar terhubung, tidak island atau tidak parsial, terintegrasi dan digunakan secara nyata dalam kehidupan, dalam operasional sehari-hari, dapat membantu pekerjaan kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa PTPN Group telah memulai beberapa implementasi nyata IoT, antara lain di komoditi sawit, aplikasi Inteng untuk monitoring kondisi dan stok tangki CPO, Sugar Track untuk melakukan pelacakan proses produksi gula secara digital, dan IoT di pabrik karet maupun pabrik teh suhu untuk melihat suhu dan kelembapan di pengasapan, pelayuan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya digital farming yang terimplementasi pada modul on-farm maupun off-farm di PTPN 1 dan on-farm di PTPN 4, serta aplikasi Prodis di PT SGN, baik itu Prodis on-farm maupun off-farm, di mana aplikasi-aplikasi tersebut beberapa sudah terintegrasi dengan IoT dan SAP sebagai core system. Kemudian kita juga punya automatic weather station untuk monitoring kondisi cuaca secara otomatis dan real time. Kemudian IoT SCADA dan Milena untuk monitoring mesin pengolahan pabrik, serta AgriRadar dan AgroView untuk IoT drone untuk melihat jumlah tegakan, pemetaan, dan rekomendasi pemupukan berdasarkan kesehatan tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah memulai. Namun, fondasi tersebut perlu kita lakukan penguatan dan perlu kita integrasikan. Sebagai penutup, kita kembali mengingat arah strategis yang sudah ditetapkan, yaitu menuju World Economic Forum Agro Digital Lighthouse melalui inisiatif 5G, khususnya yang terkait dengan GoLin dan GoAI. Yang perlu kita dorong ke depan adalah melalui sistem yang benar-benar end-to-end dan saling terhubung, data yang dapat digunakan untuk kontrol dan pengambilan keputusan, dan yang tidak kalah penting, sistem tersebut dapat dikelola dan dirawat oleh internal, sehingga keberlanjutan dari sistem dapat terjaga. Entrepreneurs yang kami hormati, pada akhirnya, IoT bukan merupakan sekedar proyek teknologi. IoT merupakan langkah kita dalam mentransformasi cara kerja yang mengubah reaktif menjadi proaktif, asumsi menjadi berbasis data, dan proses menjadi lebih cepat dan real time. Ini merupakan perubahan mindset yang harus kita bangun bersama. Mari kita bersama-sama membangun perkebunan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTPN tumbuh, juara, bangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas opening atau keynote speech yang telah disampaikan Pak Dharma Siregar selaku Kepala Subdivisi Transformasi Digital
PT Perkebunan Nusantara 3. Sungguh yang disampaikan menjadi sebuah insightful ya, bahwa tuntutan Internet of Things bisa menjadi satu mindset juga gitu ya, yang dianalogikan dengan berbagai fungsi tubuh gitu ya Pak Dharma. Tadi ada sensorik, kemudian otak, kemudian untuk motion ke dalam berbagai channelnya. Tentunya dengan harapan tersebut, Bapak Ibu, Kakak Abang yang ada di sini dapat memanfaatkan gitu ya sesi ini gitu untuk bisa nantinya memikirkan hal-hal yang inovatif yang mungkin bisa kita lakukan percepatan dalam proses kerja untuk mendukung 5G, GoLin maupun GoAI yang telah dicanangkan sebagai tujuan strategis perusahaan. Baik, Nusantara Entrepreneurs, kini kita akan memasuki sesi utama.